di rumah masing-masing. Oke, pagi ini kita seperti biasa tak dapat berkumpul bersama, tapi melalui video ini kita terasa didekatkan. Amin. Oke, tanpa membuang masa kita akan mulakan kebaktian kita pada pagi ini. Saya akan bawa kita dalam doa pembukaan. Sama-sama kita berdoa. Oke. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah di dalam Bapa. Karena Tuhan Yesus akan dapat bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing Tuhan Bapa untuk kebaktian ahad di Tuhan Bapa. Dengan Tuhan Yesus, Engkau terus Tuhan Bapa memberkati setiap kami Tuhan Bapa. Engkau hadir Tuhan Bapa di setiap keluarga yang ada di BMO Tuhan Bapa. Engkau terus memberkati setiap kami Tuhan Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga firman yang akan kami dengar Tuhan Bapa, biar Tuhan Yesus yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kami, dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa. Amin. Oke, lagu pujian kita yang pertama, datanglah kebaiknya. Haleluya. Datanglah
dahsyat, Engkau Allah yang hebat ya Bapa. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang begitu mengasihi kami. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau menyatakannya Bapa, sungguh tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Biarpun musim ke musim yang berlalu, tahun ke tahun yang telah kami lalui, tapi Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Biar apapun juga keadaan dunia sekarang, apapun juga keadaan kehidupan kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cengkeraman, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Engkaulah
sumber penghiburan kami, sumber pengharapan tempat kami bersandar. Kami bersyukur Tuhan, karena kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia. Engkau Allah yang sangat baik, luar biasa, hebat dan dahsyat selama-lamanya dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami, ini puja syukur kami angkatkan, kami naikkan bagimu. Ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami telah berdoa. Amin. Haleluya Tuhan. Seterusnya kita akan mendengarkan pengumuman firman Tuhan. Yang saya menjemput pastor kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik bagi kita, telah memelihara kita sepanjang minggu. Sampai pada pagi hari ini kita telah diberi kekuatan, kesehatan. Itu sebabnya kita dapat sama-sama meluangkan masa pagi hari ini untuk kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan sahabat kita di rumah kita masing-masing ataupun di mana saja kita meluangkan waktu ini untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan bawa kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, oleh karena berkat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami sepanjang minggu yang telah kami lewati, hari-hari yang telah kami lewati sampai pada hari ini ya Tuhan Yesus, di mana pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, bersama dengan sahabat-sahabat kami, dimanapun kami berada pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya melalui ibadah pagi hari ini ya Tuhan Yesus secara maya, sungguh setiap pribadi kami diberkati, dikuatkan bersama-sama ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, dan sertailah kami dari awal sehingga selesai, agar semua yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan tema yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Saya ambil daripada Matius 24, 42 sampai 44. Matius 24 ayat 42 sampai 44 yang berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini ayat ataupun teks firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema kita berjaga-jaga dan berdoa. Nah, kalau kita perhatikan berjaga-jaga dan berdoa, mungkin kata ini adalah merupakan kata yang biasa kita dengar dan mudah kita pahami apa yang dimaksudkan, apa yang dikatakan tentang berjaga-jaga dan berdoa. Nah, kalau kita perhatikan kata berjaga-jaga ini merupakan suatu awasan untuk kita supaya kita bersiap sedia, supaya kita berwaspada, sebab apabila seseorang menyuruh kita berjaga-jaga, pasti ada sesuatu yang akan datang, pasti ada sesuatu perkara yang akan terjadi. Itu sebabnya dikatakan berjaga-jaga, dan bukan hanya setakat berjaga-jaga tetapi berdoa, katanya dalam bahagian ini. Nah, pertanyaan yang pertama untuk kita perhatikan bersama pada pagi hari ini, benarkah Tuhan Yesus akan segera datang? Nah, apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Ini dua pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Dan mungkin kita telah jauh mendengar sebelum ini bahwa Tuhan akan datang, Tuhan Yesus segera datang. Sampai saat ini pun masih belum juga Tuhan datangkan. Tetapi yang pasti kalau kita perhatikan dikatakan dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti akan datang pada masa dan waktu yang hanya Tuhan yang tahu. Nah, kalau kita perhatikan hal-hal yang seperti ini, bermakna bahwa Tuhan Yesus benar-benar akan segera datang. Nah, dan kalau kita lihat
tanda-tanda yang kita perhatikan, apakah Tuhan Yesus segera datang? Kita akan lihat yang pertama, tanda-tanda di alam natural. Tanda-tanda di alam natural, kalau kita perhatikan dalam Matius 24 ayat yang ke-7, Lukas 21 ayat 11 dan ayat yang ke-25 itu. Nah, kalau kita perhatikan daripada Matius 24 ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini tanda kan yang kita lihat dengan mata kita sendiri sekarang ini. Nah, kalau kita perhatikan memang tak dapat dinafikan lagi bahwa sekarang ini kalau kita lihat bangsa bangkit melawan bangsa, suku sama suku dan sebagainya. Kalau kita lihat banyak hal-hal yang berlaku kan, kerajaan melawan kerajaan, kerajaan ini tidak puas hati dengan kerajaan yang satu. Nah, kelaparan berlaku dan gempa bumi di berbagai tempat. Hal-hal yang seperti ini sudah lama kita lihat berlaku di dalam dunia yang kita tinggal sekarang ini. Ini merupakan tanda di alam yang kita tinggal sekarang ini, di alam natural. Nah, di alam nyata yang kita lihat sekarang ini. Kalau kita lihat dalam Lukas 21 ayat 25 juga, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Nah, tanda-tanda di alam natural sudah terjadi dan akan terus terjadi, baik itu bencana kelaparan, baik itu wabak penyakit, gempa bumi, angin badai, tsunami, dan banjir dan banyak lagi. Kalau kita lihat sekarang ini, memang semua itu berlaku di depan mata. Memang sekarang ini itu semua itu berlaku di kalangan kita, di antara kita, seperti contoh wabak penyakit. Bercakap tentang wabak penyakit mungkin tak perlu lagi saya jelaskan dengan lebih jelas kepada kita, sebab sekarang ini kita masih bergelut melawan penyakit yang namanya COVID-19. Wabak penyakit itu bukan hanya berlaku di negara kita, di seluruh dunia pada ketika ini. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat korban akibat COVID-19 berapa sudah, berapa korban, berapa mangsa penyakit COVID-19, berapa mangsa gempa bumi, banjir dan sebagainya. Hal-hal ini kita lihat, tanda-tanda ini di alam nyata yang kita tinggal sekarang. Ini menandakan bahwa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang dikatakan dalam Alkitab, memang semua itu benar-benar digenapi satu persatu. Yang kedua, itu tanda-tanda di alam natural. Tanda-tanda di langit. Kalau kita lihat Matius 24, 29, daripada Lukas 21 ayat 11, ayat 25 sampai 26, Yesaya 13 ayat 9 sampai 11, Yoel 2 ayat 31. Saya tak baca bagian ini, kita boleh lihat dalam Alkitab kita. Nah, jadi tanda-tanda di langit sudah terjadi sebagian dan akan terus terjadi untuk meneguhkan bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Nah, jadi pertanyaan tadi, benarkah Tuhan Yesus akan datang, segera datang? Memang benar, Tuhan Yesus akan segera datang. Kita tidak tahu bila. Yang pasti dia akan datang. Sebab itulah firman Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berdoa. Nah, lalu kalau kita lihat juga tanda yang berkaitan dengan Israel, kan? Tanda yang berkaitan dengan Israel ini boleh kita lihat dalam Yeremia 16 ayat yang ke-15, Yesaya 27 ayat yang ke-6, Yesaya 35 ayat 1 sampai 8, Mazmur 102 ayat 14 dan sampai 17. Banyak ayat ini ya. Zakaria pasal 10 dan sampai 12, Matius 24, Lukas pasal 21. Nah, dalam sejarah gereja
tanda yang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang pernah terjadi adalah perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa tidak ada batu-batu lagi yang berdiri di atas batu lainnya. Nah, Tuhan Yesus sedang berbicara, Tuhan Yesus sedang bercakap mengenai bait Allah di kota Yerusalem yang sudah direbut dan diruntuhkan pada tahun 70 oleh seorang panglima tentera Romawi. Maka sejak saat itu penggenapan mengenai ayat-ayat tentang Israel sangat sulit untuk dimengerti oleh gereja Tuhan karena sudah tidak ada bangsa atau negara Israel kalau kita perhatikan menurut sejarah ya. Nah, jadi bagian ini mulai digenapi pada tanggal 14 Mei 1948 dan akan terus digenapi. Negara Israel yang sudah mati runtuh satu ketika dulu selama kurang lebih 1900 tahun, 1900 tahun kemudian dia mulai tumbuh kembali sebagai suatu bangsa. Nah, ini boleh kita lihat. Lalu tanda-tanda yang berkaitan dengan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Matius 24 ayat 23 sampai 28 dan Matius 24 ayat 3 sampai 4 dan Kisah Para Rasul 2:17 sampai 18. Nah, jadi tanda-tanda ini sudah digenapi dan sedang digenapi dan akan terus digenapi, yaitu munculnya penyesatan. Dalam gereja-gereja Tuhan sekarang ini banyak penyesatan, banyak ajaran-ajaran palsu yang berlaku, banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajaran-pengajaran palsu yang muncul, dan orang-orang yang datang atas nama Tuhan bahkan menyebut dirinya utusan Tuhan. Kan? Memang sekarang ini harus kita hati-hati. Harus kita berjaga-jaga sambil kita kuat berdoa. Kalau kita tidak berdoa, macam mana kita memperoleh kekuatan? Macam mana kita tahu bahwa sesuatu itu dari Tuhan ataupun dari dunia? Nah, ini tandanya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang, sebab ini sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Dan semua itu mulai digenapi dan terus akan digenapi. Nah, ini kita lihat tanda-tanda yang berkaitan dengan gereja Tuhan pada saat ini. Seperti mana yang saya sentuhkan tadi, munculnya penyesatan dalam gereja, munculnya ajaran-ajaran palsu dalam gereja. Banyak ajaran-ajaran yang kita dengar sekarang, yang kita lihat sekarang ini. Banyak yang membingungkan jemaat Tuhan, yang membingungkan gereja Tuhan. Ada yang katakan tidak, kamu sakit oleh karena kamu berdosa. Seolah-olah orang yang sakit itu dia berdosa. Tidak semestinya, tidak seperti itu. Nah, tetapi orang katakan bahwa kamu sakit sebab kamu berdosa. Berarti semua orang sakit itu sebab berdosa. Ini satu perkara yang harus kita pahami. Ini satu hal yang harus kita selidiki baik-baik. Lihat firman Tuhan. Lihat firman Tuhan. Bukan orang yang sakit itu karena dia orang berdosa, tidak. Kan? Oleh sebab itu, hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini, pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Nabi-nabi palsu muncul. Dia katakan, oh saya adalah nabi, oh saya adalah hamba Tuhan, oh saya adalah orang yang dipakai Tuhan. Banyak orang yang mengaku, tetapi firman Tuhan katakan, hati-hati. Bapak Ibu Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, belajar daripada tanda yang dihadapi, yang dialami oleh gereja sekarang ini. Sebab itulah kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Sebab tanda-tanda ini kita lihat sedang berlaku, sedang digenapi satu persatu. Nah, kalau kita lihat, itu makanya, itu perlunya kita harus selalu berjaga-jaga, selalu berdoa di dalam setiap apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Tadi kita sudah melihat tanda ini sudah berlaku, tanda ini digenapi satu persatu. Sekarang, apakah yang harus saya, apakah yang harus Anda lakukan, apa yang harus kamu lakukan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Pertama, berjaga-jaga dan berdoa. Lukas 21, 34-36. Berjaga-jagalah sentiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dikatakan berjaga-jagalah sentiasa sambil berdoa. Tuhan ingin semua, Tuhan ingin kita semua berdiri di hadapannya dan berkata, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan ingin kita berjaga-jaga dan berdoa, bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya bila ada ibadah online baru kita berdoa, bukan hanya bila ada persekutuan doa gabungan kah, doa online kah, baru kita berdoa. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bukan hanya pada waktu kelompok sel dan sebagainya, kegiatan doa baru kita buat, tetapi kita harus berjaga-jaga dan berdoa sentiasa, setiap hari, setiap waktu. Sebab dikatakan dalam 1 Samuel 5:17, tetaplah berdoa. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada masa, tidak ada waktu untuk kita tidak mengatakan saya tidak berdoa. Tunggu masa ibadah, tunggu masa persekutuan doa, tunggu ada kegiatan di gereja baru saya berdoa. Itu bukan alasan. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Samuel 5:17 katakan, tetaplah berdoa. Nah, jadi dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat, dan seterusnya dengan sebagainya. Nah, Tuhan ingin hati kita jangan teralihkan dengan hal-hal yang sedang terjadi di dalam dunia sekarang ini, di sekitar kita, apa yang berlaku di kiri, di kanan, di belakang kita. Sebagai contoh, pandemi COVID-19, situasi politik di negara kita, apa yang kita lihat sekarang ini, politik, situasi politik yang tidak menentu. Karena semua itu adalah penggenapan daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tidak ada sebenarnya kalau kita rujuk Alkitab, karena kalau kita baca Alkitab, tidak ada yang mengherankan kita. Sebab itulah penggenapan daripada apa yang tercatat di dalam kitab suci. Makanya mari kita berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita jangan terlibat supaya jangan kita lari fokus kita kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan memberi satu solusi kepada kita dalam keadaan apa sekalipun, tetaplah berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Fokus hidup kita adalah bukan kepada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ingat, fokus kehidupan saya dan Anda semua bukan kepada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kita menyikapi sikap kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apakah kita sudah bersedia? Apakah kita sudah menyediakan minyak? Seperti mana gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana itu, apakah mereka sudah sediakan minyak ataupun belum bersedia? Nah, ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi Lukas 21 ayat 35, kita boleh baca bagian itu. Kita akan dihindarkan dari semua masalah dan kesulitan yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Apakah anak-anak Tuhan dapat dihindarkan dari malapetaka, daripada kesulitan yang sedang terjadi? Boleh. Dengan cara apa? Berjaga-jagalah sentiasa dan berdoalah terus-menerus. Tidak ada istilah kata putus asa. Di musim pandemi ini kita disuruh supaya taat dengan SOP, berjaga-jaga, jaga diri, kita jaga kita, kan? Nah, kalau kita pergi di suatu tempat, walaupun kita katakan kita sebagai orang percaya Tuhan, orang beriman, di mana aturan katakan pakai mask,
pakai pelitup muka, tetapi kita pergi di kalangan orang banyak, di tempat orang yang susah, kita tidak menggunakan, lalu kita terkena dengan virus ataupun dengan COVID-19 ini, kita salahkan, Tuhan mana janjimu? Siapa yang sebenarnya tidak bijak? Kita sendiri, kan? Tidak taat, tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan. Makanya perhatikan baik-baik firman Tuhan. Kan? Kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, mohon hikmat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu dalam Lukas 21 ayat 34 juga katakan, jagalah dirimu, kan, supaya hatimu jangan syarat. Itu kalau kita lihat seterusnya, hati kita jangan teralihkan. Hati ini sangat penting. Jangan teralih kepada apapun di dalam dunia ini. Tetapi hati kita harus tetap fokus kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, kepada setiap janji-janji Tuhan. Tuhan ingin kita berjaga-jaga sentiasa sambil berdoa. Makanya haruslah kita berjaga-jaga sambil berdoa. Lalu yang kedua, apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Menyelesaikan panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita. Setiap kita memiliki panggilan umum yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Matius 28:19-20. Karena itu katanya, kan, kalau kita lihat dalam bahagian ini, pergilah katanya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan ini amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ini amanat agung. Perintah dalam ayat ini berlaku bagi semua orang percaya, bukan hanya kepada penginjil, bukan hanya kepada pastor, bukan hanya kepada hamba Tuhan yang melayani sepenuh masa, tetapi ditujukan berlaku bagi semua orang yang mengatakan saya orang Kristen, saya orang percaya. Itu berlaku untuk saya dan Anda semua. Siapapun kita harus melakukan, menyelesaikan panggilan hidup kita sebagai orang yang harus bersaksi kepada orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Bukan hanya bagi hamba Tuhan, tugas dan panggilan ini harus kita selesaikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, setiap kita juga memiliki yang namanya panggilan khusus. Bila kita bercakap tentang panggilan khusus, Matius 24, 45, 47 kita boleh baca bahagian itu. Tuhan menginginkan pada waktu Dia datang, kita sedang melakukan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Kan? Jika kita belum menemukan panggilan khusus tersebut, maka ini adalah saatnya kita mendapatkannya. Roh Kudus akan menuntun kita sampai kita menemukan panggilan khusus tersebut. Ada orang contoh dalam gereja, dia dipanggil Tuhan untuk melayani dalam pujian penyembahan. Bila Tuhan memanggil kamu untuk menjadikan kamu pemimpin pujian penyembahan di gereja, kerjakan itu sebaik mungkin. Layani Tuhan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan, panggilan yang Tuhan telah berikan kepadamu. Jangan banyak dalih, jangan banyak alasan. Tuhan saya tak pandai. Tuhan saya bercuti dulu. Tuhan saya berehat dulu. Di dalam Tuhan tidak ada istilah untuk rehat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita hanya berehat melayani Tuhan setelah Tuhan memanggil kita. Baru kita berehat. Selagi nafas kita ada, selagi kita bernyawa, gunakanlah hidup kita untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya hidup ini adalah suatu kesempatan. Kan? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ada orang yang dipanggil untuk bermain musik. Ada orang yang dipanggil untuk berdoa untuk orang lain. Dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan banyak sekali panggilan-panggilan kita. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, kerjakan itu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Oh, jangan kita berpikir, oh ini tugas si A ini, oh ini tugas si B ini. Tidak ada yang seperti itu. Dalam Tuhan, kita sama-sama dipanggil untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada saya dan kepada kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Makanya, gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Panggilan itu kepada setiap orang, kepada semua manusia yang percaya kepada Tuhan. Oke? Nah, jadi setiap kita mempunyai panggilan dan tugasnya masing-masing. Ini yang saya sentuhkan tadi sebagai contoh. Maria mengurapi Tuhan Yesus. Petrus harus menggembalakan domba-domba. Dalam hal ini kan Yohanes menulis tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, katanya kan. Paulus harus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, tugas yang berat. Kepada raja-raja, kepada para pembesar, serta membangun sebuah gereja Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Jika kita tidak menyelesaikan panggilan dan tugas dari Tuhan, maka panggilan dan tugas tersebut akan diberikan kepada orang lain. Dan akan diberikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, gunakanlah panggilan, gunakanlah talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita sebaik mungkin selagi ada kesempatan. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Intim, dekat, dan melekat dengan Tuhan. Mengapa kita harus intim? Mengapa kita harus melekat katanya dengan Tuhan? Karena Tuhan ingin sangat dekat dengan kita. Kita boleh baca daripada Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kita, serta meluputkan kita dari malapetaka, daripada berbahaya. Itu boleh kita lihat daripada Yesaya 26 ayat 3, Mazmur 91 ayat 14. Jadi Bapak Ibu Saudara para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi pada pagi hari ini, jika saat ini kita sudah melekat, hati kita melekat kepada Tuhan, kita memiliki hubungan yang rapat, yang dekat dengan Tuhan, maka kita sudah memiliki tempat di surga. Efesus 2 ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat 2 sampai 8 kita boleh baca apa yang menjadi kerinduan kita. Apakah yang menjadi kerinduan kita sebagai orang yang dekat, yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Kita harus merindukan tempat kediaman Tuhan. Jiwa kita harus haus untuk menikmati kebaikan dalam rumah Tuhan. Nah, kita harus selalu berdiam di dalam hadirat Tuhan. Jadi, hanya orang-orang yang melekat dan mendengar, hanya orang yang dekat dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan yang akan naik bersama-sama, yang akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Kita pasti akan bersama-sama dengan Bapa kita dalam kerajaan surga, karena hati kita sudah melekat dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita menjadi pribadi yang selalu berjaga-jaga, berwaspada. Mari kita menjadi pribadi yang selalu berdoa dalam keadaan apapun. Jangan sekali-kali tinggalkan doa itu dalam kehidupan kita. Apa yang kita hadapi, pergumulan seberat apapun dia, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melepaskan kita daripada pergumulan. Tuhan jawaban masalah, Tuhan jawaban segala pergumulan hidup kita. Berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jika kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya bila mana Tuhan datang kali yang kedua, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hanya sampai di sini pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Segala pujian syukur kepadamu ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini, sebab penyertaan-Mu bagi kami dari awal ibadah kami sampai selesai semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan firman Tuhan telah disampaikan ya Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan, dorongan untuk kami supaya kami akan menjadi pribadi yang selalu berjaga-jaga dan berdoa ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu banyak perkara-perkara yang kami hadapi dalam dunia sekarang ini. Apapun dia Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Biarlah kami tetap kuat menghadapi segala cabaran yang kami tempuhi dalam dunia ini ya Tuhan Yesus. Dan supaya kami tetap kuat dan tidak goyah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah setiap pribadi yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dan berkatilah kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang ini, supaya dalam setiap apa yang kami lakukan, sungguh hidup kami memuliakan Tuhan, sungguh kami menjadi pribadi yang selalu berjaga-jaga dan berdoa setiap saat dan setiap waktu. Haleluya Tuhan, berkatilah setiap pribadi kami ya Tuhan. Inilah doa kami, sebab semua doa ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hanya sampai di sini pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan pagi hari ini. Semoga melalui kebenaran firman Tuhan setiap kita diberkati. Jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang, pada hari dan waktu yang sama pada minggu yang akan datang. Sekali lagi, Tuhan memberkati.